Halo adik di kelas 11, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai golongan darah, ABO, dan transfusi darah ya. Langsung saja kita lihat bahwa penggolongan darah manusia itu sebenarnya ada 3 sistem, ya, yaitu pertama sistem ABO, kemudian sistem resus, dan sistem MN. Di mana kalau sistem ABO ini berdasarkan aglutinogen dan aglutinin yang ada di dalam darah. Nanti kita pelajari bahwa aglutinogen ini terdapat di dalam eritrosit ya, dan dia merupakan protein yang berupa antigen. Jadi sesuatu yang nanti akan digumpalkan oleh aglutinin. Nah, aglutinin sendiri merupakan protein ya yang berupa antibodi dan dia berada di dalam plasma darah. Oke, adik-adik. Nah, sementara sistem resus ini berdasarkan ada tidaknya aglutinogen resus ya lebih tepatnya yang ada di dalam darah. Sementara sistem MN ini nanti berdasarkan antigen antigen MN, ini M ya, dan antigen N. Oke, apa pentingnya aglutinogen dan aglutinin atau antigen dan antibodi ini berperan banget kalau nanti terjadi proses transfusi darah ya adik-adik. Nah, kita lihat dulu golongan darah. Untuk sistem ABO, golongan darahnya adalah golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Di mana golongan darah A memiliki aglutinogen atau kita tulis ini antigen berupa A, aglutininnya beta. Sementara golongan darah B punya antigen atau aglutinogen B, aglutininnya adalah alfa. Golongan darah AB punya antigen A dan antigen B adik-adik, tapi dia tidak punya aglutinin. Sementara golongan darah O tidak memiliki antigen ya, makanya disebut golongan darah O ini adalah 0 juga dibaca. Yang 0 ini adalah antigennya, jadi tidak memiliki zat yang nanti akan digumpalkan. Nah, aglutinin pada golongan darah O itu ada 2 ya, alfa dan beta. Nah, kita ulangi lagi bahwa aglutinin ini akan menggumpalkan aglutinogen ya, atau antigen. Nah, sekarang kita lihat kalau pada transfusi darah, di sini contohnya golongan darah O, ini bisa memberikan darahnya kepada sesama golongan darah O, atau memberikan darahnya kepada golongan darah A, golongan darah AB, dan golongan darah B untuk golongan darah O ya. Nah, sementara kalau golongan darah A hanya bisa memberikan darahnya ke sesama A. Golongan darah B juga hanya kepada sesama B. Sementara golongan darah AB, dia juga bisa memberikan darahnya hanya kepada golongan darah AB, tetapi golongan darah AB bisa menerima dari semua golongan darah ya. Dia bisa menerima golongan darah dari A, bisa dari O, bisa dari B ya, karena dia disebut dengan resipien universal, bisa menerima dari berbagai golongan darah. Sementara tadi golongan darah O, dia bisa memberikan kepada semua golongan darah, makanya dia disebut donor universal ya adik-adik. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita melakukan transfusi darah atau ketika terjadi transfusi darah, sebenarnya kita lihat bahwa aglutinogen donor ini akan bercampur dengan aglutinin resipien atau penerima ya. Nah, darah donor dianggap sebagai antigen oleh tubuh penerima. Tubuh penerima ya. Jadi kalau kita menerima darah, transfusi darah, nah di dalam tubuh kita itu akan ada proses penggumpalan, yang digumpalkan adalah darah dari donor tadi. Oke. Nah, misalnya kita lihat kembali di sini, hendak mendonorkan darah A ke golongan darah B. Jadi kita lihat resipien yang menerima itu golongan darahnya adalah B ya tadi. Nah, darah yang diterima merupakan golongan darah A. Nah, ini nanti akan terjadi penggumpalan di tubuh si penerima yang bergolongan darah B, karena di dalam tubuh si penerima, si resipien, aglutinin alfa ini akan menggumpalkan aglutinogen A ya,
Sehingga di sini nggak boleh terjadi transfusi karena ada penggumpalan tadi. Aglutinin menggumpalkan antigen A yang berasal dari golongan darah A tadi. Makanya tidak aman. Kalau dia golongan darah B, harus menerima ya dari golongan darah B juga agar tidak terjadi penggumpalan ya, seperti ini. Karena kalau sama-sama golongan darah B, aglutinin alfa tidak bisa menggumpalkan antigen beta, B ya, karena sudah beda ya alfa dengan antigen B. Sehingga kalau kita lihat diagramnya atau skema tabelnya seperti ini, resipien penerima golongan darah A, menerima donor dari A, tidak terjadi penggumpalan. Menerima dari golongan darah O juga tidak terjadi penggumpalan. Tapi kalau orang yang bergolongan darah A mendapat donor dari golongan darah B, ya terjadi penggumpalan dan ini bisa berakibat buruk ya bagi tubuh seseorang yang menerima golongan darah yang tidak cocok tadi. Nah, ini untuk AB tidak terjadi penggumpalan karena dia merupakan tadi resipien ya, bisa menerima semua golongan darah. Mengapa? Karena tadi tidak ada yang akan menggumpalkan di dalam tubuhnya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk uji golongan darah. Biasanya kita di lab akan melakukan uji golongan darah. Kita menggunakan serum nanti anti A, anti B, dan anti AB. Nah, ini darah yang kita akan uji. Nah, bila diberikan dengan serum anti A ternyata menggumpal seperti ini, diberikan serum anti B tidak menggumpal, anti AB menggumpal, berarti golongan darah kita adalah golongan darah A. Nah, sebaliknya, darah kita diuji dan yang menggumpal ketika diberikan serum anti B dan anti AB, berarti golongan darahnya adalah B ya. Nah, kalau semua menggumpal, berarti golongan darahnya adalah AB. Mengapa tadi sampel darah ini kan diberikan serum ini kan yang akan menggumpalkan. Nah, kalau semua menggumpal berarti tadi karena ada antigen yang akan digumpalkan. Sementara golongan darah O tidak terjadi penggumpalan ya, karena golongan darah O itu tidak memiliki antigen. Nah, serumnya ini akan menggumpalkan yang mana kan tidak ada, makanya tidak terjadi penggumpalan untuk golongan darah O. Oke adik-adik, gampang ya untuk materi golongan darah, ABO, dan transfusi serta uji penggolongan darah. Kalau kalian masih bingung, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.